banget hari ini. Iya kakak, saya hari ini nggak semangat. Kenapa nggak semangat? Karena saya ya nggak semangat, saya tidak semangat. Oh, biar semangat, hari ini kan hari Minggu. Ya. Oh iya, hari ini hari Minggu ya. Kakak Iya. sudah ingati bahwa hari ini hari Minggu. Adik-adik di rumah, hari ini hari Minggu kan ya? Iya. Oh iya. Adik-adik, halo. Selamat hari Minggu. Adik-adik ketemu lagi bersama selamat Kak Febis dan Dengan Kak Susi di sini dan Kak Pebi. nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik harus sudah menyiapkan Alkitabnya ya, dan juga persiapkan diri dengan baik, sudah mandi, sudah berpakaian rapi. Nah, adik-adik, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita mau icebreaker dulu. Icebreaking. Lagunya Hati yang gembira dan Mendiri di hatiku. Mari bangkit berdiri. mari bangkit. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Satu kali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu bernyanyi, hilangkan susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi ya. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu bernyanyi, hilangkan susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Nah, adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita beribadah. Adik-adik, persiapkan hati dan pikirannya. Sekarang kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik tetap berdiri. Kakak undang adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 13. Kami puji Kami dengan puji dengan riang. riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima
Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu kedua yang terambil dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Sekali lagi adik-adik. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan. Sikap doanya bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini untuk beribadah IHMPH. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan yang beracara di dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah dibuka kitabnya. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 144 ayatnya yang ke-8 sampai 15. Mazmur 144 ayat 8 sampai 15. Adik-adik, kakak akan membacakan tulisan yang tercetak keluar. Adik-adik beserta Kak Susi akan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Dimulai dari kakak ya. Mazmur 144 ayat 8 sampai 15. Yang mulutnya mengucapkan tipu, Dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambu 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja. Dan yang membebaskan Daud hambamu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, Dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing. yang mulutnya mengucapkan tipu. Dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak laki kita seperti tanam-tanaman, Yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru. Yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh. Mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu. Berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Nah adik-adik, demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Adik-adik, kita akan merespon Mazmur. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 78. Mari mengenal. Mari mengenal Raja yang kekal, Yesus Kristus Tuhan kita tiada taranya. Dikasihinya tiap orang tiada taranya. Mengajak kita juga datang tiada taranya. Mari mengenal Raja yang kekal, Yesus Kristus Tuhan kita tiada taranya.
adik-adik, kita akan mendengarkan firman hari ini. Adik-adik diharapkan untuk mendengarkan dengan baik ya. Selamat mendengarkan firman. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, semoga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan juga semoga firman yang nanti akan disampaikan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik semua ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap-luap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Baik adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Ya, adik-adik, di sini Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat Korintus adik-adik. Nah, sebelumnya jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sangat kaya. Dia berlimpah materi adik-adik. Namun, jemaat Korintus ini masih memiliki ego. Nah, ego itu apa ya, Kak? Nah, ego itu berasal dari kata egois adik-adik. Egois itu artinya mementingkan diri sendiri. Nah, di sini jemaat Korintus masih mementingkan diri sendiri adik-adik. Sehingga jemaat Korintus ini nanti akan mengalami kehancuran adik-adik. Nah, di bacaan kita pada pagi hari ini, di jemaat Yerusalem ternyata sedang membutuhkan bantuan adik-adik. Jemaat Yerusalem ini sedang mengalami keterpurukan, sedang mengalami musibah adik-adik. Maka dari itu jemaat Yerusalem ini membutuhkan bantuan. Nah, di sini Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk membantu jemaat Yerusalem. Namun apa yang terjadi adik-adik? Iya, jemaat Korintus ini tidak membantu adik-adik. Mereka tidak membantu jemaat Yerusalem yang sedang membutuhkan bantuan. Padahal tadi kita lihat bahwa jemaat Korintus secara materi mereka sangat kaya adik-adik, tapi mereka tidak mau membantu. Nah, di sini kita bisa melihat lain hal dengan jemaat Makedonia.
Nah, jemaat Makedonia ini berbalik adik-adik. Mereka adalah jemaat yang miskin adik-adik. Mereka tidak kaya seperti jemaat Korintus. Namun, jemaat Makedonia ini memiliki sifat kerendahan hati dan suka menolong adik-adik. Jemaat Makedonia ini mau menolong, dia tidak memandang adik-adik. Walaupun mereka ini sedang mengalami kesusahan juga, mereka tidak kaya secara materi, mereka tidak memiliki kelebihan apapun, tapi jemaat Makedonia ini tetap mau menolong jemaat Yerusalem adik-adik. Ya, di sini adik-adik, Rasul Paulus mau mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang pengikut Yesus Kristus, kita mau diingatkan supaya kita memiliki sifat rendah hati dan suka menolong. Nah, sifat rendah hati dan suka menolong itu seperti apa ya adik-adik? Nah, kakak punya cerita nih. Coba adik-adik simak dulu ya cerita berikut. Lala suka berbagi. Kakek dan nenek datang. Lala dan Raka senang sekali. Kakek dan nenek membawa banyak oleh-oleh. Nyam, semuanya makanan. Enak, enak, enak. Raka berdecap. Asyiknya bersenda gurau sambil menikmati oleh-oleh dari kakek dan nenek. Makanan kita masih banyak. Bagaimana cara menghabiskannya? Tanya Lala. Kalian tak perlu memakan semuanya, ujar nenek. Benar, sahut Lala. Kita akan membaginya. Raka senang sekali membantu Lala memilah-milah makanan. Untuk tetangga, untuk teman-teman di sekitar rumah. Nyam, lezatnya. Ternyata berbagi itu mengasihkan ya. Oh iya, teman di sekolah juga kebagian dong. Lala senang sekali bisa berbagi. Anak jagoan suka berbagi. Ya, adik-adik sudah mendengarkan cerita tadi yang sudah kakak berikan. Nah, coba sekarang kakak mau bertanya nih. Di dalam cerita tersebut ada dua tokoh anak adik-adik. Siapa ya namanya? Yang pertama siapa? Iya, yang pertama ada Lala. Dan yang kedua ada Raka. Nah, adik-adik, di cerita ilustrasi tadi diceritakan bahwa kakek dan neneknya dari Lala dan Raka ini sedang kembali adik-adik, sedang pulang. Dan di situ kakek dan neneknya Lala dan Raka membawa oleh-oleh. Wah, siapa yang sering membawa oleh-oleh atau diberikan oleh-oleh oleh saudara-saudaranya? Nah, pasti kita pernah dong adik-adik. Nah, adik-adik, di sini kakek dan nenek dari Lala dan Raka membawa oleh-oleh yang sangat berlimpah. Banyak sekali makanan yang di situ kita bisa lihat banyak sekali. Nah, kemudian Lala dan Raka ini senang adik-adik diberikan oleh-oleh oleh kakek dan neneknya. Nah, dia sudah makan ya adik-adik, sudah makan secara lahap. Namun kok oleh-olehnya nggak habis-habis ya adik-adik, makanannya masih banyak. Nah, kemudian Lala bingung adik-adik, Lala bingung. Wah, makanannya gimana cara menghabiskannya? Nah, kemudian mereka mempunyai inisiatif adik-adik. Inisiatifnya apa? Iya, mereka membagikan makanannya untuk sesamanya. Coba tadi mereka membagikannya kemana aja? Iya, yang pertama mereka membagikannya ke tetangga-tetangga sekitarnya. Kemudian tadi ada membagi kepada petugas kebersihan. Kemudian terus mereka berbagi kepada temannya. Terus kemudian tidak lupa mereka berbagi kepada teman sekolahnya. Nah, adik-adik, di situ kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa berbagi itu kita tidak memandang apapun latar belakang mereka adik-adik. Mau mereka yang pertama, mau mereka yang kulitnya hitam, mau mereka yang kulitnya putih, mau mereka yang rambutnya keriting, mau mereka yang rambutnya lurus, mau mereka musuh kita, atau maupun mereka yang berbeda agama dengan kita
kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan Tuhan adik-adik untuk selalu memiliki sifat rendah hati dan suka membagi atau suka menolong kepada sesama kita. Nah, adik-adik, dari bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9, kita mau diingatkan oleh Rasul Paulus adik-adik. Nah, yang pertama, kita sebagai pengikut Yesus Kristus harus bisa meneruskan kasih karunia Tuhan sebagai pengikutnya adik-adik. Kasih karunia Tuhan itu seperti apa ya adik-adik? Coba contohnya apa? Kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan Tuhan untuk kita apa? Iya, Tuhan Yesus rela disalibkan untuk menebus dosa kita adik-adik. Nah, itu salah satu contoh kasih Tuhan kepada kita yang sudah Tuhan berikan. Nah, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita harus bisa mencontoh seperti Tuhan Yesus yang mau memberikan atau mau saling berbagi kepada sesama kita adik-adik. Nah, terus kemudian yang kedua, kita harus bisa meneruskan kasih karunia Tuhan kepada sesama kita adik-adik. Seperti tadi contohnya ada Lala dan Raka. Lala dan Raka ini mau berbagi kepada sesamanya. Contohnya seperti hal yang paling dekat adik-adik. Kita hidup di lingkungan rumah. Nah, kita harus saling berbagi kepada tetangga kita. Nah, karena apa adik-adik kita harus berbagi? Ya, tadi karena kita sebagai pengikut Tuhan, kita harus bisa meneruskan kasih karunia Tuhan untuk sesama kita. Nah, kemudian selain itu juga kenapa sih kita harus membagi atau kenapa sih kita harus menolong sesama kita? Yang pertama, kita itu tidak bisa hidup sendiri adik-adik. Kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, maka dari itu Rasul Paulus mau mengingatkan kita kepada kita nih sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai pengikutnya kita harus bisa membantu dan menolong sesama kita. Ya adik-adik, nah menolong itu tidak harus misalkan kita punya lebih, kita baru menolong adik-adik. Tidak seperti itu. Misalkan walaupun kita sedang mengalami kesusahan seperti jemaat di Makedonia tadi, kita juga harus bisa menolong sesama kita adik-adik. Ya adik-adik, jadi seperti itu. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus mau menolong sesama kita. Nah adik-adik di sini juga harus mengingat adik-adik. Ada bacaan Alkitab yang bagus sekali untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Ya, kakak akan membacakannya adik-adik. Dari kitab Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, apa sih kak maksudnya? Contohnya, kita sudah tahu nih adik-adik, kita bisa membantu orang tersebut. Namun di dalam hati kita, aku gak kenal sama dia. Atau mungkin, dia itu musuh aku gak mau nolong. Aku mau menolongnya cuman sama teman-teman aku aja. Nah, guys, seperti itu tidak boleh adik-adik. Kita harus menolong sesama kita, tidak boleh memandang secara fisik, maupun itu teman kita atau bukan, maupun itu musuh kita, mau orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda, kita harus bisa menolongnya. Nah, kalau kita sudah bisa mengikuti seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, itu kita sudah mencerminkan perbuatan baik adik-adik. Ya, dari situ kita sudah bisa melakukan perbuatan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, adik-adik, kesimpulan kita pada pagi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita. Yang pertama di sini kita diingatkan, yang pertama harus meneruskan kasih karunia Tuhan kepada setiap orang. Dan yang kedua, ingat adik-adik, membantu itu tidak harus dengan materi saja. Membantu itu bisa dengan perhatian ataupun lain sebagainya, tidak selalu dengan materi. Dan yang ketiga, kita harus saling membantu kepada sesama kita. Karena apa? Ya, karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa ya? Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dengan kata lain, kita sebagai manusia membutuhkan orang lain juga adik-adik. Maka dari itu adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus bisa dan dapat melakukannya untuk membantu sesama kita yang membutuhkan kita. Nah, ya demikian
firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kakak sampaikan dapat adik-adik lakukan dan adik-adik terapkan di dalam kehidupan setiap harinya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, untuk mengakhiri firman kita pada pagi hari ini, kita akan doa firman Tuhan dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami selaku pengikut-Mu Tuhan, pengikut Yesus Kristus, kami diingatkan untuk dapat selalu menolong sesama kita Tuhan yang membutuhkan bantuan Tuhan. Kita sebagai pengikut Tuhan diajarkan untuk membantu sesama kita dengan cara apapun Tuhan, tidak melihat dari materi kita ataupun yang lainnya Tuhan. Tapi Tuhan, ajarkanlah kami Tuhan di sini untuk dapat membantu sesama kita yang membutuhkan bantuan kita Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkati kami Tuhan. Semoga adik-adik dapat melakukannya dan menerapkannya di dalam kehidupan adik-adik setiap harinya Tuhan. Semoga adik-adik dapat selalu menolong sesama dimanapun adik-adik berada Tuhan. Terima kasih baik Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini telah Engkau berikan nikmat besar kepada kami. Kini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami supaya apa yang baru saja kami dengar dan kami baca dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kami. Kami mau seperti Rasul Paulus, Tuhan yang senantiasa menyebarkan Injil di seluruh dunia. Dan Tuhan, ajarkanlah kami menjadi anak yang selalu berperilaku baik, supaya kami selalu menjadi ranting yang kuat, menjadi manusia yang taat terhadap perintah-Mu Tuhan, dan selalu tinggal di dalam-Mu Tuhan. Kami hendak melanjutkan aktivitas di rumah masing-masing Tuhan, oleh karena itu Tuhan kami mohon untuk berkati kami selama kami di dalam rumah. Jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan. Kami alaskan doa ini Tuhan seperti doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan kita berikan, masukkan ke dalam amplop, kemudian kita kasih kepada orang tua kita untuk dibawa ke gereja. Sambil memberikan persembahan, adik-adik kita angkat pujian dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Padanya segenap hidupmu,
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa persembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Susi sendiri. Mari adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dan juga kami sudah mengembalikannya Tuhan, berkat yang Kau sudah berikan itu melalui persembahan kami ini. Tuhan, persembahan yang kami berikan tidak seberapa jika dibandingkan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menerima persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang ada sumber segala berkat, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Namun sebelumnya mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa penutup. Mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Dan ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi ingat ya, adik-adik tetap harus jaga kesehatan. Gimana caranya Kak Susi? Kita harus selalu rajin cuci tangan, memakai masker, dan kalau sudah bepergian kita saling jaga jarak ya. Ya, jaga jarak juga dan salin juga pakaian kita ya Kak ya. Oke, sampai jumpa adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.